Yang suaranya fungsinya untuk sungai jadi mandi, bukan untuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allah Bismillah Sabri wa Istri Amri wa Al-Qutan min lisani yaqulu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah kajian kitab kami dirahmati oleh Allah. Tidak ada kata yang paling berharga kecuali kita sama-sama mengucapkan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk sila bersama mencari ridho Allah, tetesan-tetesan rahmat Allah berupa kajian ilmiah yang kita sama-sama niati untuk mencari cahaya melalui ilmu yang bisa kita pergunakan untuk beribadah, mengamalkan ilmu syariat, memperkuat dengan daya tarik tauhid, tasawuf dan makrifat. Tentunya tidak akan bisa didapatkan begitu saja tanpa kita belajar sama-sama, kita mengkaji. Walaupun kita sudah paham dalam pemahaman ilmu-ilmu syariat, Al-Quran, hadis, akan tetapi belum lengkap kalau kita itu belum mengkaji tentang diri kita itu siapa. Tentunya dengan harapan tetesan-tetesan yang ditarik melalui kajian ilmu ini sehingga bisa kita buktikan bahwasanya beratnya iman itu timbangannya tidak secara langsung tanpa adanya usaha. Usaha kita tentunya yang pertama datang ke sini menjadikan amalia kebaikan untuk kedua orang tua kita, kedua orang tua kita sendiri dan kedua orang tua kita dari istri. Itu yang pertama. Kita tercatat orang-orang yang mampu mengirimkan kebaikan untuk orang tua kita sebulan 4 kali ini, kirimannya insya Allah tidak akan pernah putus. Nah, untuk sebab itu ayo sama-sama kita sambungkan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena sanad kita tidak akan pernah nyampe kepada baginda Nabi kalau kita itu tidak bersanad dengan sebetul-betulnya sanad yang bisa mengubah sikap perilaku kita.
kita bersanad kepada para aulia, para nabi, tapi perilaku kita belum bisa membuktikan cinta kita kepada nabi. Nabi itu cinta sama majelis, itu majelis ilmu. Majelis ilmu itu cinta nabi. Bahkan nabi itu pertama kali membuktikan pernah banyak para sahabat yang mondok di sana. Waktu zaman nabi itu banyak yang mondok. Jadi mondoknya itu ya ketika malam belajar ngaji, siang ya usaha, itu termasuk mondok. Kalau bisa dikatakan orang-orang dulu itu santri kalau hanya malam saja cari ilmunya, itu santri kalau. Ada santri mukim yang banyak bermukim di situ. Jadi zaman Nabi itu sudah ada pondok pesantren. Bahkan cicinya Rasulullah SAW itu ketika mau berangkat melaksanakan tugasnya sebagai hamba atau sebagai umat, cicitnya Rasulullah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berangkat ke pondok pesantren, dan yang paling indah dirasa dan tidak mungkin kita akan pernah bisa menirukan, ketika beliau itu mau berangkat pamitan kepada ibunda tercinta, kata ibundanya, kamu mondok, kamu berangkat cari ilmu, mungkin ini jumpanya kita dan jumpa lagi nanti di akhirat. Artinya ketika mondok dia tidak diharapkan pulang kembali. Itu hebatnya. Jadi kita beda tingkatan sama beliau, sama mamanya. Mari sama-sama kita mengkaji dengan tulus, mengirim hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita. Sudah saya sebutkan ya, orang tua dari kita kandung dan orang tua dari istri atau yang belum punya istri, orang tua kita semuanya. Kita hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah Al-Fatihah.
Rasulullah Muhammad wa ala sabana khosani wa marabana wa surihi wa qurumi wa aliziziladihi wa ala rasul wa ala al-Fatihah. Ayo kita adakan Fatihah orang tua kita. Adil sudah Bismillahirrahmanirrahim. Idza tafaraqtu nabiltu kana dzalika dalilan ngala rumonatin nafsihi warrumunatu darbu minal khimaqati wa dzalika litaswifi al-amala ila faraghi awanihi wa qad la yajidu mahlatan bal yakhtatifuhul mautu qabla dzalika. Sedangkan murid-murid yang pada nganggur tidak ada disibukkan untuk perkara duniawi dengan alasan kalau sudah kosong dari pekerjaan. Apa yang diharapkan oleh pengarang tersebut? Mengharapkan adalah amal ibadah. Beramalah ketika kita sudah selesai untuk mencari duniawi, maka beramalah untuk beribadah. Apakah ibadah itu hanya sholat? Tidak. Mau ibadah itu termasuk malam ini ngaji, duduk nyantai sambil rokokan, topokan, itu ya ibadah. Setelah satu hari kita nyari duniawi, tentunya malam hari kita disibukkan untuk beribadah. Macam-macam caranya ibadah. Untuk malam ini, malam Selasa, kita beribadah dengan mencari amal. Yang demikian itu menunjukkan kalau nafsu kita itu tentunya baik. Malamnya bekerja, siangnya bekerja, malamnya beribadah, itu baik. Tapi sebaliknya, kalau siangnya bekerja, malamnya kerja juga tanpa ada batasan waktu, padahal jam hari sudah ditentukan untuk senantiasa menambah wawasan kita, amaliyah kita, tapi tetap untuk bekerja, tetap aja kerja. Nggak tahu pokoknya, nggak peduli manakib giling ya, ngaji nggak, udahlah pokoknya giling ini mumpung ada kesempatan kerja, terus siang kerja malam kerja. Apa kata Bang Musonef? Orang tersebut nafsunya adalah nafsu rendah. Kalau sudah nafsu rendah berarti ya naudzubillah min dzalik lah, nafsunya itu rendah banget, rendah di atas rata-rata, tidak ada bobotnya. Jadi ibadah kita itu
yang kita akui kita sebagai Islam tidak ada bobotnya sama sekali. Ya Islam tapi nggak mukmin terakhirnya. Mukmin kurang kekuatan karena nggak ada bobotnya. Ru'unah itu suatu macam perkara yang sangat rendah apabila kita itu tidak tahu diri kepada yang menciptakan. Orang cari siang malam tak ada sama sekali disibukkan dengan malam itu beramal, pasti dia itu rendah. Oleh bahasa kasarnya kumprung itu boso tolol. Wah tolol temen loh. Wah siang malam golek duit ayo kok. Ya siang percetakan malam ngaji, ojo siang percetakan malam percetakan apa ngaji nih. Manen aja, siang malam manen. Siang manen malam manen, siang manen malam manen. Ada beberapa orang yang pernah pergi ke Laos. Laos itu ya di luar dari Indonesia. Menurut ceritanya, di sana lain lagi. Kalau malam untuk kerja, siang untuk beribadah. Menurut orang yang pernah hijrah ke sana atau yang jauh lagi. Jadi malam itu orang deres, Pak Bu, deres. Yang merupakan deres. Siang beribadah, menerima tamu-tamu yang dari tabek-tabek itu menurut cerita orang yang pernah ke sana, orang yang pernah tabek sana. Lucu mani. Oh di Indonesia aja ada kok. Siang kerja, malam sholat isya-nya ditunda sampai jam 2 malam. Ada. Pokoknya sholat isya jam 2 malam. Ya kalau waktunya Ramadan ya jam 2 malam itu setengah 3 lah dia itu terus beribadah sampai subuh. Wah ini malah mantap mana ini, tapi lucu. Ada di Indonesia itu dari Sulawesi, namanya jamaah Nasyir. Itu sholat isya jam 2 malam. Ya lah apa era kerjaan, apa jam 2 malam? Ya mending tulah. Kalau bahasanya Kang Supri, soalnya sombong, bungi-bungi. Nah ini, ya boleh kita itu ya siang tetap siang, malam tetap malam. Ngono. Kalau orang untuk tetap siang bekerja, malam bekerja juga, tidak ada sama sekali dia disibukkan dengan amalia, berarti menunda-nunda waktu beribadahnya ditunda. Kamu kesempatan masih muda kok nyari duit, aku kan ngejar mau cari dam, mau nyari kereta. Ini berarti dia menunda-nunda amal ibadahnya. Nah kalau sudah seperti itu, terkadang orang itu tidak punya kesempatan, belum ada kesempatan beribadah, disamper mati. Mau biar belum ngamal mati, dia coba baru di Cilokong mencret. Lah nantilah masih ada waktu, kan masih muda. Wah pagi sampai sore kerja, malam lembur lagi. Beda lemburnya orang yang ngecor di pantai asuhan itu beda, nggak tiap hari. Sebulan sekali pun belum. Itu beda. Tujuannya juga beda, beribadah. Ini hati-hati, urung ibadah dilaksanakan. Siang kerja, malam kerja, disamper mati, turun beramal. Waduh, itu naudzubillah min dzalik. Ataupun orang tersebut disibukkan dengan banyaknya kerja. Untuk apa ya kerja loh baru sih? Dopok aja, mulai ngumpul jam 10 sampai jam 12 adzan dopok maning, pulang habis makan berangkat lagi dopok maning. Tahu dopok? Kombur itu. Habis itu sore kombur maning, siang malam kombur maning. Kenapa gak kerja? Dong aku sudah digaji sama kepala kok pensiun. Ya jangan pula gitu. Sholat itu kan ya sholat. Berarti dia itu disibukkan dengan kombur.
tidak ada semangat disibukkan untuk ukhrawi. Pekerjaan duniawi itu pasti Kang Supri narik yang lain. Dan umpama orang itu kosong dari pekerjaan, terkadang berubah kalau dia itu kosong dari pekerjaan, berubah terus niatnya aku ibadahlah daripada waktu kosong ini sholat lah, itu masih mending. Ini waktu kosong gak ada kerjaan, cuma nih caranya biar dapat duit ini. Nah ini lain ceritanya, malah sial. Jadi kewajiban murid seperti kita ini yang begini ini ya harus punya rasa tergugah hatinya. Ini malam Selasa ngaji, jenengan mangkat ngaji dari rumah, niat melangkah keluar dari rumah, orang tua jenengan itu di kuburan itu udah senyum. Boh, panjen anakku, panjen dulu bener waktu aku hidup dia geleng. Kadang-kadang manen pun aku gak dikasih banyak, manen dapat 1 juta aku cuma dikasih 2 juta, saat 200 yang lain dia. Tapi sekarang dia lebih cinta sama orang tuanya. Gak apa-apa ya Allah, terima itu amaliahnya ya Allah. Nah, maka oleh sebab itu waktu itu kasaif, waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa menggunakan waktu, ya kena udah lewat. Orang yang menggunakan waktu, ya kena waktu itu udah lewat. Ada besok bilang sama Pak Sekjen, aku besok bantuin ngecor. Oh, berarti cor, pantai asuhan, udah nggak ada kerjaan, ngeyel deh. Itu berarti waktunya sudah selesai. Nah, semalam kenapa nggak ikut bantu ngecor? Aku sibuk bikin kampung. Ini mau ngecor, ya tungguin lagi lah. Waktunya sudah nggak bisa dirubah lagi. Mau ditemui lagi, dibongkar lagi untuk ngecor lagi, ya nanti tunggu lagi. Ini udah habis. Tanggal 10 Muharram sudah lewat. Amalan-amalan yang ada di 10 Muharram itu sudah lewat. Mengapa kita orang Jawa yang betul-betul tahu nggak mau dia itu seneng-seneng di bulan Muharram, pesta lah, udah ngawin kan, entah sunatan, tidak mau orang Jawa itu. Bukan berarti Muharram itu kejawen, enggak, karena dipadukan dengan sejarahnya Rasulullah di kala tanggal, di mana tanggal 10 Muharram ataupun di bulan Muharram ini Nabi itu sedang susah. Nabi itu sedang susah. Cucunya Hasan diracuni istrinya gara-gara apa? Duniawi. Si istrinya itu kan oleh kaum yang penguasa khilafah itu diiming-imingi, kalau kamu bisa membunuh suamimu, nanti ku kasih kamu uang sekian, kedudukan, oleh Bani Muawiyah. Ternyata setelah diracun, Said Hasan ngingkari janji, wis diracun ngingkari janji, nggak dikasih apa-apa. Nah inilah, ditanya oleh saudaranya, kenapa kamu, siapa yang racun kamu? Si Said Hasan tidak ngomong, padahal istrinya yang racun. Begitu Said Husain perang dibunuh, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk meminum, padahal dia sedang haus, sehingga meninggal, dipotong lehernya. Nah inilah dalam keadaan susah Nabi, khosnun Nabi itu sedang susah. Makanya wong susah, Nabi kita susah kok seneng-seneng. Nah itulah ceritanya ngono. Jadi bukan berarti itu orang enggak, Nabi itu sedang susah. Cucu tercintanya Hasan Husain, Said Hasan Husain dibunuh.
di tanggal di bulan Muharram. Maka orang Jawa nggak ada yang berani pesta. Kok Nabi ini dewe sedang susah kok dewe pesta. Jadi kita ki umatnya sopo. Nah itulah cara orang Jawa. Ngono. Bukan berarti kita itu takut pesta di Muharram. Ya saya pernah kejadian itu dulu. Saya nggak tahu hari, rupanya tanggal Muharram. Buat sumur di belakang 4 meter, masa kejadian nggak dapat air. Ambrol terus. Ada orang nanya, lu cemana Pak Kiai? Pak Kiai kata orang Jawa. Ya, jadi wong buat sumur kok di bulan Muharram. Oh ini Muharram. Terus saya tutup kembali. 4 meter nggak ada air kan lucu di belakang kok. Berarti itu juga kita ya untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah semampunya kita. Nah ini sedang kalau di sini mana pernah mau apa, nggak peduli sama yang pesta. Sebetulnya ya monggo saja. Tapi alasannya Nabi sedang susah. Wong sedang susah, tetangganya sedang meninggal, tetangganya di sebelahnya pesta kibotan. Piye coba perasaannya Pak Buyut? Nah, tetangga kita ada yang meninggalnya dipotong pula di jalan itu. Terus kita tetangganya sudah kadung pesta kok teruskan saja, kan lucu lah. Dangdung terus kono nangis kini dangdung terakhir horok. Nah itu tadi ya, kita perasaan walaupun tidak berdekatan gitu, tapi Rasul itu tetap tahu ngono. Maka waktu itu sudah selesai ya, yang kita tinggalkan ini udah tanggal berapa? Muharram, udah pertengahan Muharram ini. Ya masih ada waktu untuk berbuat yang lain-lain. Tentu kita itu harus mencari sesuatu yang bermanfaat. Murid kita itu kan ya, jangan sampai kita itu memohon selain kepada Allah, harus kepada Allah. Walaupun dalam keadaan apapun kita tetap memohonnya kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho Allah, supaya mendapatkan barokah yang kita kerjakan. Umpamanya Allah tidak menghendaki kita itu berbuat dosa, ya jangan kita langgar. Sesuatu yang dosa itu kan bukan berarti mukul orang terus mati saja. Sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian bagi amalia kita. Tentu sesuatu yang rasanya itu berat dikerjakan tapi dilawan. Maka kalau kita itu mau mempermudah jalannya kebaikan, apapun kebaikannya itu, mau tabligh akbar, dimudahkan urusannya tabligh akbar, walaupun setengah kilo 2 kilo kita ikut serta, itu memudahkan. Untuk acara gebiar tabligh akbar yang tujuannya tabligh akbar itu mendatangkan seorang ulama, mendatangkan kaum muslimin muslimah, dikumpulkan, disitulah dinyatakan, ditauhidi, iki lo tempat yang untuk masa depan peradaban di sini, supaya tahu dan ikut serta tergugah untuk membangun peradaban pembangunan itu. Itu tujuannya tujuan baik. Pasti kalau tujuannya baik, insya Allah dipermudah. Walaupun kita dalam bahasanya orang nampak duit neng di biye wis toh yakin terlaksana, karena banyaknya perbuatan baik 1, 2, 3 orang itu akan menumbuhkan ribuan orang yang ikut serta dompleng di situ, minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi murid-murid itu seperti kita ini murid ya cocok dengan syariat,
tidak lari dari syariat, tidak lari dari agama, rasanya pancen itu sesuatu yang baik, apalagi masih di bulan Muharram, memperingati Muharram dan sekaligus memperingati kesuksesan bangsa Indonesia menghadapi 17 Agustus. Momentum yang sangat indah, karena kita tahu merdekanya Indonesia ini bukan hadiah dari luar negeri, Inggris, Belanda, tapi dari Allah. Kita syukuri dengan mendatangkan masyarakat, kita ikut serta menyambut mereka, tamu-tamu dari mana, bahkan tamu itu nanti akan datang seiring membawa doa pulang. Tamu-tamu itu membuang dosa-dosa kita, yakinlah itu. Ayo makin semangat lagi untuk menggemingkan. Ayo, hukumnya waktu itu akan binasa, hilang apabila kita tidak sadar. Mata minal jahli syai'an, meninggalkan dari sesuatu yang bodoh. Maka oleh sebab itu hamba tidak mempunyai hak untuk memilih, yang memilih Allah. Tidak boleh kita memohon kepada Allah harus pakai tata krama, pakai cara-cara langsung memohon, ya kurasa berat, ya wudhu bersih, pakai tata cara. Karena Allah zat yang maha suci. Zat yang maha suci, ya harus caranya ya suci, jangan kotor. Maka kalau kita masih kotor, tak akan pernah bisa mendekatkan yang suci. Kalau kita itu kotor, tak akan bisa kita mendekatkan yang suci. Berat. Yang suci yaitu Zatullah tidak akan pernah itu memandang kita barang kotor kok. Bagaimana supaya kita itu bersih? Pertama, tuntunan secara syar'i, ya tentunya jangan ditinggalkan. Biar apa? Itu tata cara untuk membersihkan badan dan membersihkan secara zahiriyah, bersih secara zahiriyah. Nah, secara batininya tentunya dengan memasukkannya dalam nur-nurnya Allah, di dalam ruh-ruh latifah-latifah yang ada di dalamnya manusia, di dalam rumahnya. Kalau sudah seperti itu, walaupun dia tidak bersih, walaupun dia itu tidak seindah yang kita harapkan, tapi sudah berusaha, pasti Allah akan melihat apa usaha yang sudah kita laksanakan. Maka oleh sebab itu tidak bisa diremehkan bahwasanya memohon kepada Sang Maha Suci, ya kita harus berusaha suci. Kalau kita nggak suci ya berat. La hasolaka matlubu min ghairi khaji. Murid itu harus dalam keadaan cocok karo agamanya. Murid itu harus wajib membuang kotorannya, sehingga akan mendapatkan ridho Allah. Orang yang sedang suluk, jangan termasuk suluk mencari jalan. Suluk dalannya wusul, supaya kita nyampe kepada Allah, ridhonya Allah. Kalau sudah suluk, udah mau nyampe kepada Allah,
itu orang rata-rata kalau mau mandek, mau berhenti, wah rasanya sayang. Aku berusaha ngaji itu sudah setahun kok mau soal mandek, itu sayang, itu sudah mendekati. Karena akan diberikan macam-macam makrifat ilmu yang halus, yaitu melalui nur. Salik pasti akan diundang. Orang yang sedang berjalan itu akan diundang dengan suara apa? Suara hakikat. Kita cuma duduk loh ngomong kayak gini. Kenapa kok bisa nyambung kepada kedua orang tua kita? Itu hakikatnya. Yang artinya kalaupun kita terus berjalan, perjalanan dalam kita menjalani kajian ini, apa terus kita nggak ngerjakan lagi besok, apa berhenti? Nggak akan berhenti. Amal itu nggak akan pernah berhenti. Terus apabila kita sudah dapat satu titik saja, aku mulai besok akan lebih baik lagi lah, ternyata dikerjakan, itu satu titik, terus itu akan berkembang, akan mengalir kepada kedua orang tuanya, satu titik. Apa yang kita cari bisa usul kepada Allah, ya harus bisa mempunyai tujuan. Tujuannya orang hidup pasti menghadap Allah. Tujuan orang hidup pasti menghadap Allah. Caranya bagaimana? Bagaimana? Harus mencari dengan cara diuji dulu. Orang mau mati itu ujian. Setelah mati nanti diuji lagi. Dalam sana ada ujian lagi. Setelah diuji lagi masuk lagi dalam ujian. Nah seperti itulah. Maka secara syariat orang yang suluk, orang yang berusaha mencari makrifat yang murni atau makom ihsan di tengah-tengah suluk, terkadang diberi kasyaf, bisa terbuka. Oh iya ya, kok aku begini jadinya, oh aku harus beginilah, itu dikasar, terbukanya takbir hati. Jadi terbukanya takbir hati nggak mudah, nggak mudah membukanya takbir hati, nggak mudah. Takbir hati, tutup yang ada dalam hati itu tidak bisa langsung dibuka seperti membuka pintu besar. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itulah akan menyebabkan perubahan sifat perilaku orang tersebut. Perilakunya itu akan berubah, sifatnya akan berubah. Tujuannya itu pasti dia tidak akan pernah mau apabila sesuatu itu membuat dia celaka. Tetap dia berusaha sedikit demi sedikit akan merubah sikap perilakunya. Mulailah tumbuhlah nur itu dalam sifat makrifatnya, itu akan mulai tumbuh. Oh iya, tapi kalau masih gitu-gitu aja berarti masih terhijab, tertutup. Nah mungkin itu saja yang bisa kita kaji malam hari ini. Ayo, makom kita masih jauh dari kata makrifat. Makom kita sudah ada di makom suluk tapi belum ada di makom makrifat, masih jauh. Di makom ihsan pun masih belum. Walaupun masih jauh, walaupun masih belum, apa yang kita alami itu untuk mencari ma'rifatullah macam-macamnya. Kalaupun tidak dapatkan hari ini, mungkin setelah pulang jangan dapatkan, mau tidur, oh iya ya, oh besok pagi setelah bangun tidur, oh iya ya. Nah itu loh maksudnya, itu terdapatlah disitulah kalimat yang insya Allah suluk kalau tidak bisa didapatkan secara langsung terakhir itu pasti akan mendapatkan. Wa ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu
salimi ya Rabbi bil Mustafa Sidana wal filana Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Fa'iz alal muslimin Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Ya Allah ya Qudus sahilana bil qulus fatasitu halus si barokati habib Husaini al-Idrus Allahumma ubat bisanya Nabi Salihun Allahumma ubat binaringan selamat Allahumma kita suki bebek suki mari Allahumma kita suki sabi berangkat haji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Abadani wa sifaya